Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Fadlan Kalma. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Kita akan mendiskusikan apa itu Common Law, kelebihan dan kekurangannya, karakteristiknya, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap sistem hukum Indonesia. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu common law atau Anglo-Saxon. Common law itu merupakan suatu sistem yang didasarkan pada jurisprudensi. Lalu, apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu merupakan keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini lebih cenderung mengutamakan pada hukum kebiasaan, yaitu hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Common law system ini biasa juga disebut dengan Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Disebut dengan Anglo-Saxon itu karena dikaitkan dengan suku Anglo dan suku Saxon yang dulu pernah menjajah Inggris. Pada awalnya, common law ini berkembang di Inggris, yaitu sekitar abad ke-16, yang kemudian menyebar ke Amerika dan negara-negara bekas jajahannya yang biasa disebut dengan Commonwealth atau negara persemakmuran. Jadi pada dasarnya sistem hukum common law itu memiliki perbedaan dengan sistem hukum civil law. Tetapi sebenarnya ada juga persamaan yang dimiliki oleh keduanya. Kedua sistem hukum ini sebenarnya sama-sama menghendaki adanya unifikasi atau satu hukum nasional. Lalu perbedaannya hanyalah terletak pada cara penyampaian cita-cita hukumnya. Lalu apa itu cita hukum? Cita hukum adalah suatu objek yang menjadi tujuan hukum, seperti pada negara Eropa daratan yang menggunakan civil law system. Cita-cita pembentukan hukum nasional itu dilakukan melalui kodifikasi. Sementara pada negara common law, khususnya Inggris, itu dilakukan melalui pembentukan hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ditemukan dalam putusan pengadilan sehingga hukumnya bersifat tidak tertulis atau unwritten law. Dalam sistem ini, peran hakim sangat luas. Fungsi hakim tidak hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim juga bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Berbeda dengan civil law system, yang mana hakim sangat pasif dan tidak memiliki peranan yang besar dalam pengembangan hukum. Hakim mengambil suatu putusan merujuk pada undang-undang. Jadi civil law system ini itu banyak dikembangkan pada universitas. Sehingga jika belajar hukum pada negara yang menganut civil law system, yang dipelajari yaitu banyak tentang undang-undang, pasal-pasal, ayat-ayat. Itu dikarenakan sifat hukumnya yang tertulis. Tetapi pada sistem hukum common law, itu tidak dikembangkan pada universitas-universitas, melainkan dikembangkan melalui para praktisi dan para
proseduralis dikarenakan sifat hukumnya yang tidak tertulis atau unwritten law. Jadi kalau belajar hukum pada negara common law itu banyak menggunakan metode bedah kasus atau case by case. Dalam sistem hukum common law ini menganut konsep rule of law, yaitu yang menekankan pada 3 unsur utama, yaitu yang pertama adanya supremasi hukum atau supremacy of law, yaitu kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Lalu yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum atau sering biasa kita sebut dengan equality before the law, yaitu setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, konstitusi yang didasarkan atas hak asasi manusia atau HAM. Namun, kalau pada civil law system itu menganut konsep Rechtsstaat, yaitu yang memiliki unsur yang pertama adanya kepastian hukum, kedua persamaan, ketiga demokrasi, yang keempat pemerintahan yang melayani umum. Namun kalau konsep negara hukum di Indonesia itu berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut civil law dan common law. Karena pada civil law dan common law itu didasarkan pada paham liberal individualistis. Sedangkan konsep negara hukum di Indonesia itu didasarkan pada Pancasila. Nah, di sini keistimewaan sistem hukum Indonesia. Karena sistem hukum Indonesia itu memodifikasi dan mengadopsi unsur-unsur negara hukum dalam konsep Rechtsstaat maupun konsep rule of law ke dalam konsep hukum Indonesia. Lalu mengenai sumber hukum yang digunakan dalam sistem hukum common law, itu yang pertama adalah putusan-putusan pengadilan atau disebut dengan judicial decision, yaitu hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas dalam menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip baru atau jurisprudensi. Kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara. Dengan berdasarkan sumber hukum tersebut, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kaidah hukum dalam sistem common law itu pertama, hukum merupakan lembaga kebudayaan yang harus mengalami perkembangan. Kedua, hukum merupakan hasil daya cipta manusia. Lalu yang ketiga, hukum tidak memerlukan kodifikasi. Karena hukum yang terkodifikasi hanyalah sebagian saja dari hukum. Dan yang keempat itu putusan pengadilan adalah hukum. Lalu bagaimana pengaruh common law system ini terhadap sistem hukum Indonesia? Di Indonesia, meskipun sistem hukumnya berangkat dari civil law, namun dalam perjalanannya, dalam bidang tertentu, khususnya dalam bidang bisnis atau perekonomian, itu banyak mengadopsi dari common law system. Seperti pada hukum korporasi atau perseroan terbatas. Itu telah diadopsi konsep-konsep korporasi yang berasal dari sistem common law. Seperti konsep fiduciary duties, pursing corporate veil, corporate social responsibility, yang kesemuanya bukan berasal dari Indonesia. Namun keseluruhan konsep tersebut itu telah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan terbatas atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang PT. Meskipun hal-hal tersebut tidak diakui secara tegas, tetapi
telah diatur dan menjadi ketentuan dalam Undang-Undang PT. Dan hal ini menunjukkan secara implisit Indonesia telah mengakui konsep-konsep hukum PT pada sistem hukum common law. Mungkin ini secara garis besar materi tentang sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Tentunya ini masih banyak sekali kekurangannya, dan ini bisa kita diskusikan lagi apa saja yang kurang dan bisa dimasukkan dalam komen channel ini. Nanti akan saya jawab. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Nantikan lagi sesi selanjutnya bersama saya Fadlan Kalma. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.